Bayangkan, di tengah malam sunyi, dari balik jendela masjid yang retak, seekor ulat bulu hitam pekat merayap pelan. Matanya merah menyala, tubuhnya berlendir dan membengkak seperti menanggung kutukan. Warga berlarian ketakutan. Tapi satu nama dipanggil makhluk itu, dengan desisan lirih, mengguncang dada siapapun yang mendengar. Ayahku. Dan ketika dinding masjid mulai retak, semua mata tertuju pada satu orang. Ustaz Haris. Tapi siapa yang percaya, jika sorban bisa menyembunyikan aib? Apa yang sebenarnya terjadi sebelum semuanya berubah jadi ngeri seperti ini? Sebelum lanjut, yuk tulis komentar terpedas kalian di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa juga absen kalian dari mana saja. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat yang suka cerita-cerita seperti ini. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Pagi itu, desa Lembah Merapi terlihat seperti biasa. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan bambu, suara ayam jantan bersahutan, dan ibu-ibu mulai membuka warung sambil bersenda gurau. Tapi semuanya berubah sejak kabar itu menyebar seperti api menyambar jerami. Bu Rahayu hamil. Padahal, ia belum pernah menikah lagi sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu. Tak pernah terlihat dekat dengan laki-laki manapun. Tak ada akad, tak ada lamaran. Tapi kini, perutnya membesar. Bisik-bisik pun bertebaran. Di sudut warung, suara ibu-ibu seperti belati yang mengoyak harga diri. Itu pasti anak hasil main belakang, desis salah satu. Ih, janda gatal, sambung yang lain. Orang kayak dia tuh emang gak bisa jaga diri. Bu Rahayu hanya diam. Ia berjalan perlahan melewati gang kecil desa dengan wajah tertunduk. Tapi setiap langkah terasa seperti dihujani tatapan tajam dan hinaan tanpa suara. Di rumahnya yang reot, hanya ada 2 benda yang setia menemaninya. Sajadah tua yang mulai robek, dan foto kecil suaminya yang sudah buram oleh waktu. Malam itu, ia sujud sangat lama. Tubuhnya gemetar. Matanya bengkak, tapi mulutnya tetap berdoa pelan. Allah, Engkau tahu siapa ayah dari anak ini. Tapi mereka semua tidak akan pernah percaya. Di sisi lain desa, Ustaz Haris berdiri di depan cermin. Wajahnya bersih. Sorban putih tergantung di lehernya. Tapi tatapannya kosong. Malam itu ia memimpin pengajian di masjid besar desa, dan menyisipkan satu topik yang membuat darah beku mengalir di tubuh Bu Rahayu. Di kampung ini, katanya dari atas mimbar, ada seorang perempuan. Ia telah menodai kehormatan kita. Mengandung anak tanpa suami. Itu bukan kesalahan kecil. Itu dosa. Warga mulai mengangguk pelan. Tapi tak ada yang berani bertanya, siapa yang dimaksud. Karena semua tahu, tanpa perlu dijelaskan. Semuanya mengarah pada satu nama. Rahayu. Dan di balik pohon jambu di dekat jendela masjid, Bu Rahayu berdiri diam. Peluh dingin mengalir di wajahnya. Tangannya memeluk perut yang mulai keras, seolah ingin melindungi anak yang belum sempat dilahirkan tapi sudah dikutuk dunia. Ia tidak menangis. Tidak malam itu. Tapi di dalam hatinya, sesuatu mulai retak. Hatinya bukan hanya sakit, tapi juga marah. Karena yang berdiri di atas mimbar malam itu, yang dengan suara lantang menyebutnya pendosa, adalah orang yang paling ia percaya. Orang yang pernah masuk ke dapur pondok dalam keadaan mabuk, dan menghancurkan hidupnya diam-diam. Babak baru dari kebenaran yang terkubur akan segera dimulai. Tapi desa Lembah Merapi belum siap. Karena langit pun mulai gelisah. Hujan mulai turun malam itu. Bukan hujan deras, tapi gerimis yang menyusup lewat celah-celah genteng rumah Bu Rahayu yang sudah rapuh. Air menetes ke lantai tanah, menciptakan irama sunyi yang menyerupai isak tertahan. Di tengah gubuk kecil yang nyaris roboh itu, Rahayu duduk bersandar pada dinding bambu, memeluk lutut, memandangi sehelai foto lama. Dalam foto itu, ia berdiri di halaman pondok pesantren, mengenakan jilbab hitam dan seragam sederhana. Di sampingnya, berdiri seorang pria muda berbaju koko putih dengan sorban kecil di pundaknya. Wajah yang kini sering tampil di mimbar dengan suara tegas dan khotbah berapi-api. Wajah Ustaz Haris. Tangannya menggenggam foto itu erat. Napasnya naik turun. "Kenapa kau hancurkan hidupku, Haris?" bisiknya.
Padahal hanya kita berdua yang tahu malam itu. Kau datang dengan langkah gontai, bau alkohol menyengat. Dan aku, hanya penjaga dapur. Kau tahu aku tak bisa melawan. Ia mengusap wajahnya dengan ujung kerudung lusuh. Perutnya kini benar-benar besar. Hanya hitungan minggu. Tapi bukan rasa sakit yang membuat tubuhnya lemas. Melainkan rasa takut. Takut anak itu lahir tanpa nama, tanpa perlindungan, tanpa tempat. Keesokan harinya, Rahayu memberanikan diri keluar rumah. Ia tak ingin bersembunyi selamanya. Meski tahu setiap langkahnya akan menjadi bahan olok-olok. Ia berjalan pelan menuju warung di ujung kampung. Ibu-ibu yang sedang menakar gula di plastik bening, sontak menghentikan gerakannya saat melihat Rahayu datang. Ada yang berbisik. Ada yang tertawa kecil. Tapi satu orang, Bu Rini, bersuara lantang, sengaja mengeraskan nada agar semua dengar. Masih bisa jalan juga ya? Yuk? Nggak malu? Perutmu makin besar, tapi masih sempat belanja. Rahayu berhenti di depan warung. Pandangannya tenang. Wajahnya tidak menunduk seperti biasanya. Ia menatap ibu-ibu itu satu persatu. Aku tidak bersalah, ucapnya pelan, tapi tegas. Anak ini bukan hasil zina. Aku tidak menggoda siapapun. Tapi kalian terlalu sibuk menyembah orang yang kalian kira suci. Hening. Tapi hanya sebentar. Tawa pun meledak. Remaja-remaja di dekat tiang listrik menahan cekikikan. Ibu-ibu bertepuk tangan kecil. Bu Rini mencibir. Kalau bukan hasil zina, anak siapa? Anak angin? Halah, udah yuk, jangan cari pembenaran. Lebih baik kamu sembunyi aja. Buang tuh anak sebelum lahir bikin aib lebih besar. Kalimat itu seperti pisau yang menyayat dada Rahayu. Tapi ia tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya melangkah pergi, kembali ke rumah. Sementara dari balik jendela rumah warga, tatapan penuh tuduhan terus mengikuti. Hari-hari berikutnya menjadi lebih gelap. Ada yang menumpahkan air comberan di depan rumahnya. Ada yang mencoret dinding bambu dengan tulisan besar, "Perempuan najis." Bahkan ada suara yang berteriak di tengah malam dari arah gang. Kalau masih punya malu, buang anak itu ke sungai. Tapi Rahayu tetap diam. Ia tak membalas, tak melawan. Ia hanya menyalakan lampu minyak, duduk di atas sajadah robeknya, dan mengelus perutnya yang terus membesar. Maafkan ibu, nak, dunia ini terlalu kejam untuk kejujuran. Air matanya jatuh satu-satu ke perutnya. Tapi ia tak berhenti membaca ayat-ayat pendek yang ia hafal. Meski suara azan dari masjid terdengar semakin menjauh. Seolah rumahnya bukan lagi bagian dari desa ini. Sementara itu, Ustaz Haris justru makin sering naik mimbar. Tapi isi ceramahnya berubah. Tidak lagi bicara soal sabar atau rahmat. Kini, kata-katanya seperti panah yang terus menyindir satu nama, Rahayu. Ia bicara soal perempuan najis, soal akhlak, soal menjaga kehormatan laki-laki. Wanita hamil tanpa suami adalah ujian keimanan kita, katanya suatu malam. Mereka datang membawa air mata, tapi di balik itu ada godaan setan yang menyamar jadi tangis. Jangan tertipu. Warga yang dulu hanya bergumam mulai percaya penuh. Apalagi dengan sorban yang membelit kepalanya rapi, dengan suara yang meyakinkan. Tak ada yang bertanya, tak ada yang menyela. Karena siapa yang berani melawan ustaz utama desa Lembah Merapi? Tapi satu orang mulai resah. Ustaz Farid. Ia duduk di saf belakang masjid. Wajahnya muram. Matanya tak lepas dari Ustaz Haris yang sedang bicara di atas mimbar. Hatinya bergetar, tapi mulutnya masih terkunci oleh rasa hormat yang sudah terlalu lama dipaksakan. Ketika khutbah selesai, Ustaz Farid tak pulang. Ia berdiri di pelataran masjid, memandangi dinding-dinding batu yang mulai retak di beberapa bagian. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan dingin biasa. Dinginnya membawa firasat. Seolah sesuatu sedang bergerak di bawah tanah, merayap naik, perlahan namun pasti. Dan tepat malam itu, di kamar Bu Rahayu, lampu minyak padam sendiri. Dari luar, terdengar suara aneh. Seperti gesekan kaki serangga. Seperti sesuatu yang berlendir sedang merayap di dinding rumahnya. Rahayu terbangun, memegangi perutnya yang mengeras. Ia tidak berteriak.
Ia hanya menatap jendela dan melihat bayangan besar menempel di dinding, hitam, berlendir, dan dari tubuhnya menetes cairan putih ke tanah. Bau menyengat, seperti bangkai terbakar, memenuhi udara. Dan dari balik suara gesekan itu, terdengar bisikan pelan. Aku akan lahir. Hujan turun lagi malam itu. Tapi kali ini bukan sekadar gerimis. Langit seperti mencurahkan amarah yang ditahan terlalu lama. Petir menyambar jauh di atas bukit. Desa lembah Merapi menggigil dalam gelap. Dan di sudutnya yang paling sunyi, rumah Bu Rahayu kembali menjadi pusat dari sesuatu yang tak kasat mata. Pagi harinya, warga dikagetkan dengan kabar, Bu Rahayu kembali pingsan. Bukan karena kelelahan, tapi karena sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Anak-anak kecil yang melintas di depan rumahnya melihatnya terkapar. Tapi tak satu pun dari mereka berani mendekat. Mereka hanya berdiri dari kejauhan, menatap tubuh perempuan hamil besar itu dengan campuran takut dan jijik. Aku yakin itu azab dari Allah, kata salah satu ibu di warung. Perempuan najis seperti dia, pantas saja pingsan. Belum apa-apa, anaknya udah bawa sial. Tidak ada yang menolong. Tidak ada yang menyentuh. Hingga suara langkah cepat datang dari arah gang barat. Ustaz Farid. Ia berlari, tanpa bicara, langsung mengangkat tubuh Rahayu ke dalam pos ronda. Nafasnya tersengal, wajahnya basah oleh gerimis. Astagfirullah, kalian semua lihat dia pingsan. Tapi kalian diam? Apa kalian manusia? Ibu-ibu yang melihat hanya tersenyum sinis. Salah satu dari mereka malah berkata, "Jangan sok suci, Ustaz. Itu perempuan najis. Nggak pantas ditolong." Tapi Ustaz Farid tak peduli. Ia membersihkan wajah Rahayu dengan kain basah. Istrinya datang membawa air hangat. Ketika Rahayu sadar, ia hanya menangis pelan sambil memegangi perutnya yang semakin berat. Suaranya gemetar, tapi tulus. "Aku tidak tahan lagi, Ustaz. Dunia ini terlalu kejam untuk yang jujur." Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Rahayu membuka semua cerita. Tentang malam itu. Tentang saat Ustaz Haris pulang dari luar kota dalam keadaan mabuk. Tentang bagaimana ia menyelinap masuk ke pondok, ke dapur kecil tempat Rahayu menjaga logistik malam itu. Tentang ancaman yang dilontarkan, kalau kamu cerita, kamu akan dipecat dan dipermalukan. Dan tentang bagaimana Rahayu memutuskan diam. Demi menjaga kehormatannya. Demi menyelamatkan sisa hidup yang sudah remuk. Ustaz Farid mendengarkan dalam diam. Matanya basah, tapi ia tahu desa ini sakit. Warganya menolak mendengar. Karena suara sorban selalu lebih keras dari suara korban. "Aku percaya padamu," kata Ustaz Farid. "Tapi kebenaran di tempat ini bukan soal bukti. Tapi soal siapa yang bicara. Dan sayangnya, kau hanyalah janda miskin tanpa suara." Di sisi lain desa, Ustaz Haris kembali berdiri di depan cermin. Matanya merah. Tidurnya tidak nyenyak selama beberapa malam terakhir. Suara-suara aneh menghantui. Sajadahnya dipenuhi ulat kecil. Cermin kamar mandi retak sendiri. Tapi ia menepis semuanya. "Setan sedang menguji," katanya pelan. Tapi hatinya mulai goyah. Malam itu, ia kembali naik mimbar. Tapi sesuatu berbeda. Suaranya terdengar lebih keras. Bukan lagi ceramah. Tapi semacam pembelaan yang dibungkus dalil. "Kita hidup di zaman fitnah," katanya. "Perempuan bisa membalik kebenaran hanya dengan air mata. Jangan percaya pada wanita hamil tanpa suami. Jangan tertipu rayuan setan." Jemaah mengangguk-angguk. Tapi sebagian dari mereka mulai saling menatap diam-diam. Karena kata-kata Ustaz Haris semakin tajam. Semakin menyudutkan. Dan tidak lagi menyejukkan. Di saf paling belakang, Ustaz Farid duduk diam, tangannya menggenggam sajadah kecil. Tapi matanya tak pernah lepas dari Ustaz Haris yang berdiri di atas mimbar. Ia tahu, waktu makin dekat. Sore harinya, kabar mengerikan kembali mengguncang desa. Seorang warga, Pak Min, ditemukan tak sadarkan diri di depan sumur masjid. Ketika siuman, suaranya gemetar. Aku lihat makhluk besar merayap di dinding masjid." "Makhluk apa, Pak Min?" tanya warga. "Ulat-ulat sebesar pohon kelapa, tubuhnya hitam, berlendir, matanya merah,
dan dari punggungnya muncul benjolan seperti bayi. Warga menertawakan. Pak Min ngigau. Sudah tua. Tapi malam harinya, Ustaz Haris pun melihat hal yang sama. Dari bawah ranjangnya, ulat-ulat kecil merayap naik, menyusuri sprei putih, menuju wajahnya. Ia terbangun sambil menjerit. Tangannya gatal luar biasa, seperti digigit ratusan serangga. Saat menyalakan lampu kamar mandi, ia tercengang. Air dari keran berubah menjadi darah. Merah, kental, hangat, mengalir deras ke bak cuci. Di cermin, ia melihat bayangannya sendiri. Tapi bukan wajah manusia yang ia lihat. Di sana tampak sorban putihnya menggantung, basah, dan dari dalam lipatannya, seekor ulat bulu kecil mulai keluar pelan-pelan, merayap ke lantai. Dan di dinding kaca, tertulis dengan darah. Aku akan lahir tanpa nama. Karena ayahku pengecut. Pagi harinya, seluruh desa gempar. Tapi tidak karena makhluk gaib. Melainkan karena rencana. Beberapa ibu pengajian menyebarkan wacana baru. Kita harus usir Bu Rahayu dari kampung. Dia bawa sial. Sejak dia datang ke masjid, bau aneh muncul. Gangguan mistis terjadi. Ini ulah setan. Kita harus bersihkan kampung. Ketika kabar itu sampai ke telinga Ustaz Farid, ia mendatangi masjid setelah salat maghrib. Ia berdiri di pelataran, menatap semua warga. Sudah cukup, katanya. Kalian lebih percaya pada jubah putih daripada suara kebenaran. Kalian pikir kalian suci hanya karena ikut arus. Tapi kalian sedang menyembah simbol, bukan isi. Dan ingat azab dari Allah bisa merayap dari balik dinding ini kapan saja. Saat itu, pintu masjid terbuka sendiri. Angin berembus dingin. Dan dari dalam terdengar suara desisan panjang, seperti ribuan kaki serangga sedang menggesek lantai marmer. Warga terdiam. Wajah pucat. Mulut kaku. Tapi belum ada yang benar-benar percaya. Mereka belum tahu. Apa yang akan datang bukan sekadar azab, tapi pembalasan. Langit desa Lembah Merapi mendung sejak pagi. Bukan mendung biasa, tapi mendung yang seperti menunggu sesuatu. Seperti ingin menggantungkan satu kebenaran besar yang belum juga jatuh ke tanah. Angin berembus malas, membawa bau tanah basah bercampur aroma menyengat seperti bangkai yang tersembunyi terlalu lama. Hari itu, Bu Rahayu bangkit dari tempat tidurnya yang lembab. Matanya sembab, tapi tekadnya bulat. Ia tahu, anak yang ada dalam kandungannya tinggal menghitung hari akan lahir. Ia tahu, dunia tidak menunggu dirinya siap. Maka ia mengambil kerudung lusuh, merapikan mukena yang sobek di bagian pinggir, lalu keluar rumah. Jalanan kampung terasa lebih sepi dari biasanya. Tapi jendela-jendela terbuka lebar. Warga mengintip, anak-anak berhenti bermain. Semua menatapnya seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Langkahnya pelan, namun pasti. Dan di ujung jalan kampung, ia berhenti, tepat di depan masjid. Ia duduk bersila di pelataran. Menggelar sajadah tuanya. Tak bicara. Tak menangis. Ia hanya menunduk, berzikir dalam diam. Beberapa ibu-ibu pengajian yang baru keluar dari masjid menghentikan langkahnya. Salah satu dari mereka hendak membuka mulut untuk mengusir. Tapi ketika matanya bertemu dengan tatapan Bu Rahayu, langkahnya melemah. Itu bukan mata orang kalah. Itu mata seorang ibu yang sudah selesai menangis, dan siap menghadapi apapun. Bahkan kematian. Sore harinya, warga dikumpulkan oleh Ustaz Farid di pelataran masjid. Di antara kerumunan itu, akhirnya muncul sosok yang selama 3 hari terakhir menghilang. Ustaz Haris. Wajahnya pucat. Matanya merah dan kuyu. Sorban putihnya tidak lagi dikenakan. Ia hanya menggenggamnya erat-erat seperti kain pengusir dosa. Tapi malam ini, tak ada sorban yang bisa menyembunyikan apa yang akan datang. Ustaz Farid berdiri tegak. Di tangannya, sebuah lembaran lusuh. Catatan harian Pak Giman, mantan penjaga pondok pesantren. Isinya mencatat setiap kejadian malam itu. Waktu kedatangan Haris, kondisi mabuk, dan bagaimana ia memasuki dapur tanpa izin. Warga mulai berbisik. Beberapa menutup mulut. Beberapa mencengkeram lengan pasangannya. Dan saat itu, Ustaz Farid menatap langsung ke arah Haris. Sudah saatnya, Ustaz.
Jangan tunggu langit memuntahkan semuanya lebih jauh lagi. Jika tidak, tubuhmu sendiri yang akan dimuntahkan tanah. Tangan Haris gemetar. Genggamannya pada sorban mengencang. Tiba-tiba, urg. Ia memekik keras. Jatuh terduduk. Dan dari mulutnya, keluar sesuatu. Ulah. Sekor. 2. 5. Lalu 7. Hitam, berlendir, menggeliat-geliat di atas tanah masjid. Jemaah menjerit. Beberapa berlari mundur. Tapi tak ada yang bisa menolong. Pak Haris memegangi mulutnya sambil menangis. Aku berdosa, aku hanya takut, aku takut kehilangan kehormatan. Namun suara tangisnya kalah oleh suara langit yang tiba-tiba menggelegar. Petir menyambar, bukan ke tanah, tapi ke atap masjid. Api hitam membubung, bukan merah menyala, tapi seperti asap hidup, bernapas dan bergerak. Dan dari dalam asap itu, muncul siluet wajah bayi, matanya merah, mulutnya membuka dan tangisan lirih terdengar seperti dari balik dunia lain. Tangisan itu merambat ke perut semua yang hadir. Membelah dada mereka seperti pisau. Malam itu juga, Bu Rahayu melahirkan. Sendirian. Di rumah reot yang sepi, tanpa bidan, tanpa tetangga, tanpa siapapun. Hanya dirinya dan anak itu. Tangisannya melengking. Kuat. Murni. Tak bisa diabaikan. Ketika Ustaz Farid datang, ia melihat Bu Rahayu terbaring lemas, tapi senyum terlukis di wajahnya. Tangannya memeluk bayi mungil yang tertidur di dadanya. Anakku lahir, Ustaz. Napasnya pendek, tapi matanya tenang. Dan tak seorang pun bisa lagi menyebutnya anak zina. Ustaz Farid menunduk. Matanya berkaca. Tapi hatinya tahu, ini belum akhir. Karena di ujung desa, Pak Haris menggeliat kesakitan. Tubuhnya mulai menumbuhkan bulu hitam. Matanya memerah. Sorbannya jatuh ke lantai dan dari balik lipatannya, ulat-ulat kecil merayap seperti baru menetas. Ia berteriak. Tapi bukan suara manusia. Desisan panjang dan dingin, menyatu dengan suara ribuan ulat yang mulai mengepung rumahnya. Dan malam pun menutup langit desa Lembah Merapi dengan warna kelabu, seperti luka bernanah yang belum sembuh. Malam itu, desa Lembah Merapi benar-benar tidak seperti biasanya. Suara jangkrik menghilang. Angin berhenti. Bulan yang biasanya terang kini tertutup awan hitam, seolah malu menyaksikan apa yang akan terjadi. Warga berdiam di dalam rumah masing-masing, tapi bukan karena tidur. Mereka tidak bisa tidur. Sejak suara tangisan bayi dari rumah Bu Rahayu terdengar nyaring menembus malam, dan dari arah masjid, asap hitam masih tampak menggantung, kampung ini dicekam ketakutan yang belum pernah mereka kenal. Dan di tengah-tengahnya, rumah Ustaz Haris berubah menjadi pusat dari teror paling mengerikan. Di dalam rumah itu, Haris terduduk bersandar di dinding kamarnya. Sorban putihnya tergeletak tak berdaya di lantai yang basah oleh lendir aneh. Napasnya memburu. Tangannya menggigil. Wajahnya sudah bukan wajah manusia seutuhnya. Separuh kulitnya ditumbuhi bulu hitam kasar. Matanya memerah, bola matanya mengecil seperti milik serangga. Di balik giginya, lidahnya memanjang dan runcing. Setiap helaan napasnya mengeluarkan suara mendesis. Ia mencoba bicara, tapi suara yang keluar terdengar seperti gemuruh dari perut bumi. Istrinya menjerit dan melarikan diri dari kamar. Rambutnya acak-acakan, kakinya telanjang, wajahnya pucat pasi. Ia berlari keluar rumah sambil menjerit histeris. Tolong, tolong. Wajahnya bukan wajah manusia. Warga yang mendengar hanya berkumpul di pagar rumah Haris. Tidak satu pun berani masuk. Bahkan ketua RT yang biasanya sok berani, hanya berdiri memegangi tongkat bambu, sambil menatap tajam ke pintu rumah yang setengah terbuka. Tak seorang pun mau melangkah ke dalam. Sampai akhirnya, Ustaz Farid datang. Ia berjalan pelan, membawa jerigen kecil berisi air yang sudah dibacakan doa dari pesantren tua di luar desa. Ia menatap warga satu persatu. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita berhenti menyembah sorban dan mulai menyembah kebenaran? Lalu ia mendorong pintu rumah itu dan masuk. Bau busuk langsung menyergap. Bukan bau biasa, tapi bau yang seperti campuran bangkai, getah terbakar, dan darah basi. Lantai rumah penuh lendir yang mengilap.
Dindingnya penuh goresan seperti dicakar makhluk berkuku tajam. Dan di tengah ruangan, Haris terduduk. Ia masih bisa melihat. Masih bisa menangis. Tapi air matanya bukan air. Cairan seperti lendir mengalir dari sudut matanya. Ia mencoba menyeka, tapi setiap tetesan berubah menjadi ulat kecil yang langsung merayap ke lantai. "Farid, tolong aku," desisnya lirih. Ustaz Farid mendekat. Hatinya bergetar, tapi langkahnya tak surut. "Aku tidak bisa bantu kalau kau masih menutup mulut. Aku sudah bukan manusia lagi. Karena aku belum bicara. Karena aku belum mengaku. Kalau begitu, katakan. Bukan padaku, tapi pada langit. Katakan pada mereka semua, anak itu siapa?" Tangisan Haris pecah. Ia merangkak maju. Dan dengan suara serak bercampur lendir, ia berkata, "Bu Rahayu tidak berzina. Anak itu, anakku. Aku yang menodainya malam itu. Aku yang menuduhnya. Aku yang berkhutbah dengan dusta, karena aku takut kehilangan kehormatan." Tangisnya mengguncang rumah itu. Dari luar, warga mendengar semuanya. Suara lirih itu menembus dinding rumah, menembus pagar, menembus hati-hati yang dulu terlalu mudah menghakimi. Beberapa ibu menutup mulut, menangis. Laki-laki dewasa menunduk. Lidah mereka yang dulu tajam kini membisu. Tak satu pun berani menatap satu sama lain. Dan di langit, petir menyambar. Tapi bukan api merah yang muncul, melainkan api hitam, yang hidup, menyala seperti kabut panas. Dari dalam api itu, siluet wajah bayi muncul, matanya merah menyala, dan senyum tipis terbentuk di wajah mungil itu. Tubuh Haris menggeliat. Punggungnya pecah, dan dari balik kulitnya, keluar larva putih besar, menggeliat, lahir dari tubuhnya sendiri. Sementara ulat-ulat kecil di lantai mendesis keras, seperti menyambut kelahiran pemimpin mereka. Haris tidak lagi bersorban. Karena malam itu, sorban tidak lagi berguna. Warga hanya bisa menatap dari kejauhan. Mereka tak bisa lari. Karena mereka sadar, azab ini bukan hanya milik Haris, tapi milik mereka juga. Yang diam, yang menyebarkan fitnah, yang tertawa ketika Rahayu dicaci, yang berdoa tapi tidak peduli pada yang dizalimi. Dan dari rumah Bu Rahayu, tangis bayi yang baru lahir kembali terdengar, nyaring, utuh, dan menandai awal dari perubahan besar yang akan datang ke kampung itu. Fajar belum menyingsing. Tapi langit desa Lembah Merapi sudah berubah warna. Bukan jingga. Bukan merah. Melainkan kelabu gelap yang menggantung seperti amarah langit yang belum sempat ditumpahkan. Udara terasa lembab. Angin seakan mati. Dan rumah-rumah warga, yang biasanya hidup di pagi hari, kini tertutup rapat seperti kota mati. Mereka semua terjaga semalaman. Tapi bukan karena tak bisa tidur. Mereka tidak berani. Tak ada yang keluar. Tak ada yang bicara. Karena malam sebelumnya, mereka menyaksikan sendiri apa yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Ketika azan subuh seharusnya berkumandang dari menara masjid, tak ada suara yang terdengar. Bukan karena listrik padam, tapi karena tak ada satupun yang berani naik ke atas kubah. Bahkan tak seorang pun berani mendekati masjid itu. Karena di atasnya, menggantung seekor makhluk. Ulat bulu raksasa. Panjangnya melebihi batang pohon kelapa. Tubuhnya hitam pekat, berlendir, dan dari setiap sisi tubuhnya berdiri bulu kasar yang bergerak-gerak pelan seperti napas. Matanya merah. Dan dari mulutnya yang terbuka, keluar suara lirih, bukan desisan biasa. Suara tangis. Tapi bukan tangisan manusia. Tangisan yang seolah berasal dari tempat yang sangat dalam. Tempat yang gelap, penuh luka, penuh pengkhianatan. Warga berlarian keluar rumah begitu melihatnya. Beberapa membawa senter. Beberapa membawa tongkat. Tapi tak satu pun yang benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Di antara mereka, ada yang berlutut sambil berdoa terbata-bata. Ada pula yang hanya bisa berdiri sambil menatap langit. Tak percaya, tak mengerti, tak tahu harus kemana mencari perlindungan. Dan saat makhluk itu merayap perlahan ke jendela masjid, semua orang membeku. Suaranya menembus dada. Mengguncang nadi. "Aku anakmu, Pak Haris." Tangisan perempuan terdengar. Anak-anak kecil berteriak ketakutan.
Laki-laki dewasa mundur perlahan, tak tahu harus menyelamatkan siapa terlebih dahulu. Satu-satunya yang berdiri tegak adalah Ustaz Farid. Ia berdiri di tengah pelataran masjid. Matanya tak berkedip. Bibirnya bergetar, tapi ia tak menyuarakan doa. Ia tahu, makhluk itu bukan setan, bukan jin, tapi bayangan dari dosa yang ditolak. Bayangan dari fitnah yang disebarkan di atas mimbar. Bayangan dari seorang ayah yang menolak mengaku. Bayangan dari anak yang ditolak sebelum sempat bernapas. Dan kini dosa itu menuntut keadilan. Sementara itu, di rumah kecil paling ujung desa, Bu Rahayu sedang berjuang menyusui bayinya yang baru lahir. Tubuhnya lemah. Wajahnya pucat. Tapi tangannya tetap kuat memeluk anak yang kini menjadi pusat dari semua keresahan kampung. Tapi meski tubuhnya gemetar, senyum kecil terlukis di bibirnya. Kalaupun dunia menolakmu, nak, asal Allah tak menolakmu, itu cukup. Tangis bayinya melemah. Matanya terbuka, jernih, tenang, dan tajam. Dan di luar rumah, ular bulu mulai merayap menuju satu arah. Rumah Pak Haris. Ketika malam turun kembali, sesuatu terjadi di masjid. Dinding luar masjid berubah hitam seperti terbakar. Dari sela-sela batu bata, keluar ribuan ulat kecil. Mereka tidak menyerang, tidak menggigit, tapi merayap perlahan, dengan arah yang sama. Ke satu tempat, rumah Pak Haris. Dan dari jendela rumah itu, terdengar jeritan panjang. Tapi itu bukan jeritan manusia. Bukan jeritan makhluk biasa. Itu, raungan dari tubuh yang sedang berubah. Desa Lembah Merapi benar-benar dicekam malam itu. Semua pintu terkunci. Semua jendela ditutup. Tapi ketakutan tetap merayap masuk dari sela-sela terkecil. Warga hanya bisa berdoa dalam diam, tapi tak ada doa yang bisa meredam apa yang sudah mereka biarkan tumbuh terlalu lama. Karena malam itu, ulat bulu raksasa bukan hanya muncul. Ia menunggu. Dan ketika pagi datang, langit masih kelabu. Tak ada ayam berkokok. Tak ada suara manusia. Yang terdengar hanya desisan halus. Seperti napas dari tanah yang marah. Pagi itu, meski matahari mulai naik di ufuk timur, cahayanya tak menyentuh tanah desa Lembah Merapi. Langit tetap kelabu. Kabut tak mau pergi. Dan rumah-rumah warga tak lagi seperti tempat tinggal, melainkan seperti petak-petak pengasingan yang penuh rasa bersalah dan ketakutan. Di antara semuanya, satu rumah jadi pusat perhatian. Rumah Ustaz Haris. Bau menyengat keluar dari celah kayu dinding. Bau campuran darah tua, daging membusuk, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang berasal bukan dari dunia ini. Dari luar, suara jeritan terdengar. Panjang. Putus-putus. Seperti seseorang yang meronta dalam kesakitan yang luar biasa. Tapi tak satu pun dari warga berani masuk. Bahkan ketua RT hanya berdiri di depan pagar, wajahnya pucat pasi, tangan gemetar menggenggam rokok yang sudah padam sejak lama. Di dalam, Ustaz Haris sedang menanggung akibat dari semua fitnah yang ia taburkan. Tubuhnya bukan lagi tubuh manusia biasa. Kulitnya bersisik. Warna dagingnya berubah menjadi kelabu kehijauan. Bibirnya membiru. Matanya berubah sepenuhnya menjadi bulatan merah pekat tanpa kelopak. Urat-urat tubuhnya membengkak. Seperti ada sesuatu yang tumbuh di bawah permukaan kulitnya, bergerak. Hidup. Menyusup keluar. Berhenti, aku mohon. Allah, aku salah, aku mohon. Tapi tak ada suara yang menjawab. Hanya desisan ulat dari lantai dan dinding rumahnya, yang makin lama makin banyak. Ia memukul-mukul dada, menggigit jari, mencakar wajahnya sendiri. Tapi rasa gatal itu tak kunjung hilang. Justru makin menjadi gatal yang menyiksa. Seperti jutaan kaki kecil merayap di bawah kulit. Dan perlahan, tengkuknya menggembung, seperti hendak meledak. Jangan, aku tidak mau. Tapi tubuhnya tak lagi tunduk pada kehendaknya. Di luar rumah, warga mulai berkumpul. Tapi tak satu pun yang berani bicara keras. Mereka hanya saling menatap. Tak ada yang mendekat. Tak ada yang melangkah maju. Karena dari dalam rumah itu, suara rangkaian ulat kini seperti bisa dirasakan oleh tanah. Mereka menggeliat bersama. Mereka menunggu. Dan di depan semuanya,
Ustaz Farid berdiri paling depan. Ia tidak bicara. Tapi sorot matanya seperti sedang menahan sesuatu. Campuran amarah, takut, dan iba. Ia tahu, malam ini akan menjadi malam penentuan. Bukan hanya bagi Haris, tapi bagi seluruh kampung. Kampung yang lebih percaya pada simbol daripada suara hati. Saat matahari mulai tenggelam di balik perbukitan, sesuatu terjadi di dalam rumah Haris. Keran air berdarah. Lagi. Tapi kali ini, lebih deras. Di lantai, ulat-ulat kecil membentuk pola. Pola yang perlahan membentuk huruf-huruf Arab, tapi tidak bisa dibaca siapapun. Lendir hitam menetes dari plafon. Dinding kamar retak seperti tulang tua yang dihantam palu. Dan tubuh Haris mulai mengeluarkan suara. Bukan ucapan manusia, tapi suara larva. Bula, berat, dalam. Seperti makhluk yang sedang bersiap keluar dari kulit manusia. Farid, katanya pelan, ketika mendengar langkah sang ustaz mendekat. Kalau aku tak akui, tubuh ini akan menghabiskanku. Ustaz Farid hanya mengangguk. Kalau begitu, katakan. Sekarang. Dengan lidahmu sendiri. Haris menangis. Tapi air matanya berubah menjadi lendir kental yang menetes ke lantai. Dan setiap tetesan itu menjadi ulat baru. Tangannya menekan dada. Tubuhnya gemetar. Nafasnya tersendat. Tapi akhirnya ia mengangkat wajahnya dan berteriak. Bu Rahayu tidak berdosa. Anak itu, anakku. Aku yang memalukannya. Aku yang menodainya. Aku yang berkhotbah di atas kebusukan diriku sendiri. Jeritannya menggema. Tak hanya di dalam rumah, tapi menembus dinding kampung. Masuk ke telinga warga yang selama ini hanya jadi penonton. Dan saat kalimat terakhir itu selesai, langit menyala merah. Petir menyambar atap rumah Haris. Tapi api yang keluar bukan api biasa. Api hitam. Dari api itu, muncul bayangan wajah seorang bayi. Menangis pelan. Senyum tipis. Dan suara yang keluar dari langit adalah satu kalimat. Aku bukan anak zina. Dan dari tubuh Haris, ulat raksasa terakhir menetas. Menghancurkan kulitnya. Meleburkan tubuhnya. Sorban putih itu tergulung di bawah lendir hitam. Hilang. Dan saat jam menunjukkan tengah malam, suara terakhir dari tubuh Haris bukan zikir. Tapi desis panjang dan dingin. Aku, ayahmu. Lalu tubuh itu meleleh, menyatu dengan ribuan ulat lain. Dan rumah itu, tidak lagi rumah manusia. Bu Rahayu di ujung kampung masih memeluk bayinya. Tangis anaknya pelan, tapi kuat. Tidak ada satupun yang bisa lagi menyebutnya anak haram. Karena malam itu, nama sang ayah dimuntahkan oleh langit. 3 hari telah berlalu sejak malam penuh raungan, petir, dan jeritan dari rumah yang dulu disebut paling suci di desa Lembah Merapi. Tapi bekasnya belum mengering. Bukan hanya di tanah. Bukan hanya di langit. Tapi juga di hati warga yang sempat menolak kebenaran. Rumah Ustaz Haris kini ditinggalkan. Tak ada jasad yang ditemukan. Tak ada upacara penguburan. Yang tersisa hanyalah lendir hitam yang mengering di lantai kayunya, dan bulu-bulu kasar yang masih menempel di dinding seperti jejak dari makhluk yang tak ingin dikenang. Langit di atas rumah itu tampak lebih berat. Awan seperti menggantung lebih rendah dari biasanya, seolah langit belum selesai marah. Setiap kali ada warga yang lewat, mereka hanya menunduk dan mempercepat langkah. Tak ada yang berani menyentuh pagar rumah Haris. Tak ada yang mau menyebut namanya. Masjid yang dulu penuh jemaah kini seperti bangunan yang ditinggalkan arwah. Setiap malam Jumat, meski sudah dibersihkan berkali-kali, bau amis tetap muncul. Dan yang paling menggetarkan adalah apa yang tertulis di kaca jendela masjid bagian timur. Tulisan itu seperti dilukis oleh jari-jari tak kasat mata. Tulisan itu selalu muncul kembali. Aku bukan anak zina. Aku anakmu, Pak Haris. Air mata warga tumpah tiap melihatnya. Tapi tak satu pun yang bisa menghapus rasa bersalah yang tertinggal. Bahkan ketika kaca itu diganti, tulisan itu muncul kembali di pagi harinya. Basah, lembab, seolah dinding masjid ikut menangis atas apa yang telah dibungkam selama ini. Di rumah kecil di ujung desa, Bu Rahayu mengganti popok anaknya. Bayinya sehat, tangisnya kuat.
Mata beningnya memandang langit-langit rumah dengan tenang, seolah tahu, dunia ini pernah mencoba menolaknya tapi gagal. Rahayu tersenyum tipis. Senyuman yang tidak lagi penuh luka, tapi juga bukan bahagia. Senyuman perempuan yang sudah melewati badai, dan tahu bahwa langit bisa lebih jujur daripada manusia. Satu persatu, tetangga mulai datang. Ada yang membawa bubur. Ada yang membawa baju bayi. Ada pula yang hanya berdiri di depan rumah dengan mata berkaca-kaca. Tak semua berani meminta maaf. Tapi mereka mencoba. Meski tanpa kata-kata. Meski hanya lewat tatapan dan kehadiran. Karena mereka tahu, mereka dulu telah ikut menanam azab. Malam kembali datang. Dan seperti biasa, suara jangkrik tak terdengar di sekitar masjid. Dari kejauhan, suara azan terdengar lebih lirih. Seolah ragu. Seolah mencoba mencari arah baru. Dan ketika malam menyelimuti desa Lembah Merapi sekali lagi, jendela masjid kembali basah oleh embun. Tapi bukan embun biasa. Itu adalah air mata. Air mata dari tempat sujud yang dulu disucikan, namun dijadikan tempat berkhutbah oleh seorang pendosa. Tak ada lagi yang duduk di saf depan. Semua jemaah kini duduk jauh ke belakang, memberi ruang kosong, seolah menunggu seseorang yang sudah tak mungkin datang lagi. Anak-anak kecil yang dulu mengejek kini tak berani bersuara. Karena mereka tahu, azab bukan sekadar cerita. Ia bisa tumbuh diam-diam, menyusup di antara ludah yang pernah kita lemparkan ke orang yang tak bersalah. Dan malam itu, jendela masjid menangis. Tapi bukan hanya karena kehilangan seorang ustaz. Melainkan karena kampung ini pernah menyembah sorban, lebih tinggi dari menyembah kebenaran. Hari itu adalah hari Jumat. Hari yang dulu selalu disambut dengan pakaian terbaik, suara azan yang bergema dari menara masjid, dan derap langkah warga menuju rumah ibadah. Tapi pagi ini, suasana itu lenyap. Desa Lembah Merapi terasa mati. Jalanan yang biasa ramai, sunyi. Warung-warung tutup. Anak-anak tak terdengar. Dan yang lebih mengejutkan dari semua itu adalah, tak ada suara azan. Pukul 11 siang, langit tetap kelabu. Burung-burung tak bersuara. Bahkan suara lonceng sepeda pun tak terdengar dari ujung jalan. Warga mulai berkumpul, tapi bukan untuk salat Jumat. Mereka berkumpul karena takut. Karena tepat di bawah kubah masjid, kembali terlihat makhluk itu. Ulat bulu raksasa. Tubuhnya kini lebih besar. Lebih pekat. Lebih menjijikkan. Dari mulutnya yang terbuka, keluar suara mengerang pelan. Dan dari dalam tubuhnya, muncul sesuatu yang tak bisa dipercaya mata manusia. Sebuah wajah. Wajah bayi. Tertutup lendir, menangis dalam diam, menatap kampung dari balik daging yang menggeliat. Warga berteriak. Beberapa menangis. Sebagian lari terbirit-birit menjauh dari masjid. Solat Jumat hari itu dibatalkan. Tak ada yang naik mimbar. Tak ada yang membaca khutbah. Tak ada yang berani mengumandangkan azan. Karena bagaimana mungkin mereka memulai ibadah? Jika di atas rumah Allah sendiri tergantung makhluk dari dosa yang mereka diamkan? Ustaz Farid berdiri di bawah tangga masjid. Wajahnya tertunduk. Tangannya memegang sajadah kecil, tapi tak bisa dibentangkan. Ia hanya bisa menangis dalam diam, menatap ke arah makhluk itu. Ia tahu. Itu bukan jin. Bukan setan. Bukan ilusi. Itu adalah wujud dari luka yang tak pernah diakui. Wujud dari anak yang ditolak, fitnah yang disebarkan atas nama agama, dan kebenaran yang dibungkam oleh suara keras dari mimbar. Dan saat suara rintihan dari makhluk itu terdengar makin lirih, terdengar pula suara panggilan. Aku tidak akan pergi, sebelum ayahku diakui di langit, dan ibuku diangkat dari tanah. Sementara itu, Bu Rahayu duduk di sudut rumahnya. Bayinya terlelap dalam pelukan. Wajahnya damai, tapi tubuhnya lelah. Ia tak tahu bahwa di masjid, seluruh kampung sedang bertekuk lutut, bukan dalam sujud, melainkan dalam rasa takut. Tapi mungkin, di dalam hatinya, ia sudah tahu. Karena sebelum matanya menutup sejenak, ia sempat berkata pelan. Jika anak ini harus tumbuh tanpa ayah, tak apa. Asal Allah tak meninggalkannya. Sore itu, suara dentuman kembali terdengar dari arah masjid. Warga berlari, sebagian mengintip dari jendela, sebagian membawa anak-anak mereka menjauh dari pusat kampung.
Dan ketika mereka sampai di halaman masjid, mereka tak akan pernah melupakan apa yang mereka lihat. Dinding luar masjid berubah hitam, seperti terbakar dari dalam. Retak, meleleh. Dan dari celah-celah retakan itu, keluar ribuan ulat kecil. Tapi kali ini, mereka tidak menyerang. Mereka hanya merayap menuju satu tempat. Rumah Pak Haris. Dan dari dalam rumah itu, terdengar jeritan. Bukan jeritan manusia. Jeritan yang sudah bukan milik dunia ini. Malam mulai datang. Dan desa Lembah Merapi tahu. Azan Jumat hari ini telah dibatalkan oleh langit. Bukan karena manusia lupa. Tapi karena langit sendiri menolak mendengarnya. Malam itu sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi itu seperti penanda kematian. Bukan pada satu orang. Tapi pada satu sisi kemanusiaan. Langit masih menggantung rendah, memantulkan warna kelabu ke seisi desa. Tak ada bintang. Tak ada bulan. Hanya kegelapan yang terasa berat, menindih atap-atap rumah seperti kutukan yang belum dicabut. Dan di tengah-tengah desa, di balik rumah berdinding bambu yang sudah mulai lapuk, tubuh Pak Haris menggelepar. Tapi kini, ia bukan lagi Pak Haris. Tubuh itu hancur perlahan. Kulitnya telah mengelupas seperti selimut tipis yang tak lagi mampu menutupi dosa. Urat-uratnya mencuat keluar. Otot-ototnya berdenyut sendiri. Matanya sudah lenyap, digantikan dua lubang gelap yang terus mengalirkan cairan keruh. Tangannya berusaha meraih sajadah yang tergeletak di lantai. Tapi jari-jarinya sudah bukan jari manusia. Mereka menebal, menekuk ke dalam seperti cakar. Dan dari sela-sela kuku hitamnya, tumbuh bulu kasar yang terus memanjang. Farid, tolong aku. Suara itu keluar pelan, nyaris tak terdengar. Tapi Ustaz Farid sudah berdiri di ambang pintu rumah itu. Wajahnya pucat. Tubuhnya menggigil. Tapi ia tetap berdiri di sana, menyaksikan sendiri bagaimana dosa yang dibungkam berubah menjadi makhluk yang tak bisa ditebus. Allah tidak menolak taubat, Haris. Tapi kamu yang terlalu lama diam. Haris menjerit. Dari mulutnya, lendir hitam memancar seperti muntahan. Tapi bukan hanya cairan. Seekor ulat bulu besar merayap keluar dari dalam tenggorokannya. Menggeliat, basah, meneteskan darah. Dan di belakang ulat itu, keluar sepotong kecil daging berbentuk seperti tangan bayi. Farid melangkah maju, tapi rumah itu bergetar. Dindingnya retak. Langit-langitnya runtuh. Dan dari bawah lantai tanah, muncul larva-larva berukuran lengan manusia. Mereka menggeliat naik. Mengelilingi tubuh Haris. Menjalar ke setiap sisi. Menyelimuti. Menelan. Jeritan Haris bergema keras. Seisi kampung mendengarnya. Dan malam itu, tubuhnya menghilang. Digulung. Dikunyah. Dilarutkan. Tidak disiksa. Diklaim. Karena tubuh itu tak lagi milik manusia. Keesokan paginya, warga menemukan bekas tubuh Pak Haris. Tapi bukan jasad. Bukan tulang. Bukan apapun yang manusia kenal. Yang tersisa hanyalah sorban putih sobek di tengah kubangan lendir. Di atasnya, seekor ulat kecil tertidur diam. Matanya tertutup. Tapi di punggungnya tertulis sesuatu dengan darah. Lahir dari dusta. Mati tanpa nama. Dan saat adzan subuh seharusnya berkumandang. Masjid tetap sunyi. Tak ada yang naik mimbar. Tak ada yang menyentuh sajadah. Tak ada yang berani azan. Karena warga tahu, mereka bukan lagi pendengar khutbah. Mereka adalah saksi bisu dari seorang ustaz yang disanjung, disucikan, dan dijadikan panutan. Tapi diam-diam, ia menggali lubang azabnya sendiri. Dan kini, tubuhnya sudah jadi bagian dari dosa yang hidup. Desa Lembah Merapi tidak lagi seperti dulu. 3 minggu sudah berlalu sejak malam penghilangan Haris. Ustaz yang dulu diagungkan, kini lenyap ditelan azab yang mereka saksikan sendiri. Tapi lenyapnya Haris bukanlah akhir. Justru disitulah semuanya baru dimulai. Tanah mulai menolak air. Hujan turun, tapi tak menyerap. Lumpur berubah keras. Sawah menjadi retak seperti kulit pecah yang tak diberi minum. Padi menguning sebelum waktunya. Dan para petani mulai mengeluh gagal panen. Ini baru awal. Gumam Pak Suparjo, petani paling tua di desa.
Langit belum reda. Karena manusia belum benar-benar jujur. Di masjid, jamaah makin sedikit. Lantai masih lengket. Sajadah berbau apek, meski sudah berkali-kali dicuci. Dan jendela timur masih menangis setiap malam Jumat. Tulisan itu masih muncul. Aku bukan anak zina. Aku anakmu, Pak Haris. Tak ada yang menghapus lagi. Karena mereka tahu, itu bukan sekadar tulisan. Itu adalah tamparan abadi bagi mereka yang diam saat kebenaran diinjak. Yang paling menyayat hati adalah anak-anak sakit. Demam tinggi datang bergantian. Bayi-bayi menangis berhari-hari tanpa henti. Bidan desa tak mampu menjelaskan. Obat tidak mempan. Bahkan bacaan doa pun tak menenangkan. Dan malam itu, di rumah Bu Rahayu, bayinya ikut panas. Tubuh mungilnya menggigil, matanya sayu, dan tangisnya pelan seperti mengeluh kepada langit. Rahayu menangis di sudut kamar, mengusap kening anaknya dengan air hangat, berulang-ulang membaca zikir yang ia hafal dari kecil. Tapi malam itu, langit seakan tak mendengar. Tangisnya pecah. Ya Allah, kalau memang aku harus dihukum karena masa laluku, jangan anak ini yang kau ambil, jangan anak ini. Ustaz Farid datang tergesa-gesa. Membawa air doa. Membacakan ayat. Tapi ia pun tahu, ini bukan sekadar sakit. Ini adalah balasan dari luka yang belum disembuhkan. Bukan luka di tubuh, tapi luka di hati satu kampung. Besoknya, warga kembali berkumpul. Tapi bukan untuk salat. Bukan untuk pengajian. Mereka berkumpul di balai desa, wajah-wajah lelah, mata sembab, anak-anak digendong dalam diam. Tak ada yang bicara. Sampai akhirnya, Bu Warti, yang dulu paling vokal menyebut Rahayu, perempuan najis, berdiri di tengah. Wajahnya penuh sesal. Dan ia berkata, kita semua ikut berdosa. Kita diam saat ada yang dizalimi. Kita ikut tertawa saat aib disebar. Dan kita ikut sujud di belakang pembohong, karena kita lebih takut kehilangan panutan daripada takut kehilangan kebenaran. Suara tangis mulai terdengar dari sudut-sudut ruangan. Para ibu menangis. Para pria menunduk. Dan di luar balai desa, langit mulai gemetar. Suara petir kembali terdengar. Bukan menyambar, tapi mengetuk, seperti pertanda bahwa waktu mereka untuk membayar dosa tinggal sedikit. Ustaz Farid melangkah ke tengah ruangan. Ia menatap semua yang hadir. Dan dengan suara berat, ia berkata, kalau kalian ingin anak-anak kalian sembuh, kalau kalian ingin langit kembali menyapa, maka jangan minta maaf pada Allah dulu. Minta maaf dulu pada orang yang kalian zalimi. Karena Allah tidak menerima taubat, selama kalian masih membiarkan luka menganga di buminya. Malam itu, warga satu desa berjalan menuju rumah kecil di ujung kampung. Mereka membawa makanan, pakaian bayi, obat-obatan, dan mata yang penuh permohonan. Di depan pintu, Bu Rahayu berdiri dalam diam. Ia tidak mengusir, tidak menyambut. Ia hanya menatap satu persatu wajah yang dulu melempar batu, kini datang dengan wajah tertunduk. Lalu, perlahan ia berkata, kalau kalian datang hanya karena takut, simpan ketakutan kalian sendiri. Tapi kalau kalian datang karena ingin mulai benar, maka mulai dari hari ini, tolong bantu aku merawat anak ini. Dan satu persatu, warga mulai menangis di pelukannya. Bukan karena Rahayu suci, tapi karena mereka akhirnya mengakui bahwa mereka pun pernah lebih kotor dari dosa yang mereka tuduhkan. Dan malam itu, langit akhirnya meneteskan hujan. Bukan petir, bukan badai, tapi hujan pelan, seperti tangan lembut yang menghapus amarah. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 minggu, bayi Rahayu tertidur tanpa menangis. Desa Lembah Merapi tidak lagi seperti dulu. 3 minggu sudah berlalu sejak malam penghilangan Haris. Ustaz yang dulu diagungkan, kini lenyap ditelan azab yang mereka saksikan sendiri. Tapi lenyapnya Haris bukanlah akhir. Justru disitulah semuanya baru dimulai. Tanah mulai menolak air. Hujan turun, tapi tak menyerap. Lumpur berubah keras. Sawah menjadi retak seperti kulit pecah yang tak diberi minum. Padi menguning sebelum waktunya. Dan para petani mulai mengeluh gagal panen. Ini baru awal, gumam Pak Suparjo, petani paling tua di desa. Langit belum reda. Karena manusia belum benar-benar jujur.
Di masjid, jamaah makin sedikit. Lantai masih lengket. Sajadah berbau apek, meski sudah berkali-kali dicuci. Dan jendela timur masih menangis setiap malam Jumat. Tulisan itu masih muncul. Aku bukan anak zina. Aku anakmu, Pak Haris. Tak ada yang menghapus lagi. Karena mereka tahu, itu bukan sekadar tulisan. Itu adalah tamparan abadi bagi mereka yang diam saat kebenaran diinjak. Yang paling menyayat hati adalah anak-anak sakit. Demam tinggi datang bergantian. Bayi-bayi menangis berhari-hari tanpa henti. Bidan desa tak mampu menjelaskan. Obat tidak mempan. Bahkan bacaan doa pun tak menenangkan. Dan malam itu, di rumah Bu Rahayu, bayinya ikut panas. Tubuh mungilnya menggigil, matanya sayu, dan tangisnya pelan seperti mengeluh kepada langit. Rahayu menangis di sudut kamar, mengusap kening anaknya dengan air hangat, berulang-ulang membaca zikir yang ia hafal dari kecil. Tapi malam itu, langit seakan tak mendengar. Tangisnya pecah. Ya Allah, kalau memang aku harus dihukum karena masa laluku, jangan anak ini yang kau ambil, jangan anak ini. Ustaz Farid datang tergesa-gesa. Membawa air doa. Membacakan ayat. Tapi ia pun tahu, ini bukan sekadar sakit. Ini adalah balasan dari luka yang belum disembuhkan. Bukan luka di tubuh, tapi luka di hati satu kampung. Besoknya, warga kembali berkumpul. Tapi bukan untuk salat. Bukan untuk pengajian. Mereka berkumpul di balai desa, wajah-wajah lelah, mata sembab, anak-anak digendong dalam diam. Tak ada yang bicara. Sampai akhirnya, Bu Warti, yang dulu paling vokal menyebut Rahayu, perempuan najis, berdiri di tengah. Wajahnya penuh sesal. Dan ia berkata, kita semua ikut berdosa. Kita diam saat ada yang dizalimi. Kita ikut tertawa saat aib disebar. Dan kita ikut sujud di belakang pembohong, karena kita lebih takut kehilangan panutan daripada takut kehilangan kebenaran. Suara tangis mulai terdengar dari sudut-sudut ruangan. Para ibu menangis. Para pria menunduk. Dan di luar balai desa, langit mulai gemetar. Suara petir kembali terdengar. Bukan menyambar, tapi mengetuk, seperti pertanda bahwa waktu mereka untuk membayar dosa tinggal sedikit. Ustaz Farid melangkah ke tengah ruangan. Ia menatap semua yang hadir. Dan dengan suara berat, ia berkata, kalau kalian ingin anak-anak kalian sembuh, kalau kalian ingin langit kembali menyapa, maka jangan minta maaf pada Allah dulu. Minta maaf dulu pada orang yang kalian zalimi. Karena Allah tidak menerima taubat, selama kalian masih membiarkan luka menganga di buminya. Malam itu, warga satu desa berjalan menuju rumah kecil di ujung kampung. Mereka membawa makanan, pakaian bayi, obat-obatan, dan mata yang penuh permohonan. Di depan pintu, Bu Rahayu berdiri dalam diam. Ia tidak mengusir, tidak menyambut. Ia hanya menatap satu persatu wajah yang dulu melempar batu, kini datang dengan wajah tertunduk. Lalu, perlahan ia berkata, kalau kalian datang hanya karena takut, simpan ketakutan kalian sendiri. Tapi kalau kalian datang karena ingin mulai benar, maka mulai dari hari ini, tolong bantu aku merawat anak ini. Dan satu persatu, warga mulai menangis di pelukannya. Bukan karena Rahayu suci, tapi karena mereka akhirnya mengakui bahwa mereka pun pernah lebih kotor dari dosa yang mereka tuduhkan. Dan malam itu, langit akhirnya meneteskan hujan. Bukan petir. Bukan badai, tapi hujan pelan, seperti tangan lembut yang menghapus amarah. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 minggu, bayi Rahayu tertidur tanpa menangis. Langit pagi itu tak seperti biasanya. Biru cerah. Angin lembut berhembus dari arah perbukitan. Dan sinar matahari masuk menembus pepohonan, menyentuh tanah yang sebelumnya retak, kini mulai menguapkan bau kehidupan kembali. Namun, suasana kampung justru hening. Tak ada obrolan di warung. Tak ada tawa anak-anak. Semua warga berkumpul di satu titik. Halaman Masjid Lembah Merapi. Di tengah halaman itu, telah disiapkan sebuah tungku batu sederhana. Di atasnya, kayu kering ditumpuk rapi. Dan di tengah tumpukan itu, sebuah sorban putih. Bukan sorban biasa. Ini adalah sorban terakhir milik Ustaz Haris, yang ditemukan di lantai rumahnya,
basah oleh lendir, robek di beberapa sisi, dan masih berbau amis. Satu simbol yang dulu diagungkan. Diciumnya oleh jamaah. Diusap-usapkan ke kepala anak-anak. Dijadikan lambang kesucian. Namun kini, sorban itu jadi saksi betapa manusia bisa bersembunyi di balik simbol, lalu menebar kebusukan dengan dalih kebenaran. Ustaz Farid berdiri di depan tungku. Di belakangnya, warga berbaris dalam diam. Bu Rahayu datang membawa bayinya. Beberapa tokoh kampung tampak menahan tangis. Tak ada doa pembuka. Tak ada khutbah. Karena kali ini, bukan suara manusia yang dibutuhkan. Farid menatap sorban itu dalam-dalam, lalu berkata, "Hari ini, kita bakar bukan kain. Tapi kita bakar kepercayaan buta. Kita bakar fanatisme pada manusia. Dan kita kembalikan kiblat kita hanya kepada Allah." Seseorang menyerahkan korek api padanya. Farid mendekatkan api ke kayu. Lidah api menyambar cepat, membakar sorban itu dalam satu kilatan merah dan oranye. Dan dari kobaran itu, asap hitam mengepul tinggi ke langit. Tapi anehnya, tak berbau, tak beracun, tak menyakitkan mata. Justru, seolah ada beban yang ikut terangkat bersama asap itu. Saat kobaran api mulai mereda, angin berembus lebih sejuk. Daun-daun berguguran pelan seperti ikut bersujud. Burung-burung yang lama menghilang, kembali terdengar bernyanyi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, masjid itu terasa seperti masjid lagi. Tak ada ulat, tak ada lendir, tak ada tangisan dari jendela timur. Hanya keheningan yang suci. Dan rasa lega. Bu Rahayu memeluk bayinya. Ia tak menangis. Tapi air matanya mengalir diam-diam. Bukan karena sedih. Tapi karena akhirnya, yang suci tidak lagi dipelintir oleh yang pura-pura. Malam itu, azan kembali terdengar. Lirih, tapi tegas. Tak ada pengeras suara. Tak ada mimbar. Hanya satu suara, dari mulut Ustaz Farid, yang terdengar bersih, jujur, dan mengguncang dada. Hayya, 'alas shalah. Dan seluruh warga, dari ujung kampung hingga ujung hati mereka, menjawab dalam diam.